kegiatan yang sama. Saya cukup gembira melihat kehadiran Bapak Ibu semua ya, karena tahun lalu tidak seramai ini Bu ya. Kalau tahun lalu setengahnya juga tidak. Kalau hari ini ya, ya apa yang disampaikan Ibu Kapus tadi sudah menjelaskan semua betapa pentingnya pertemuan ini, karena di sini kita bisa menyatukan langkah bersama-sama, karena kita ini satu, sebenarnya kita ini satu keluarga besar pemerintah ya. Jadi kita semua punya tujuan yang sama, bagaimana mensejahterakan masyarakat lewat tugas kita masing-masing. Jadi tujuan kita sebenarnya sama, tugas yang berbeda. Kalau puskesmas khusus di sektor kesehatan, pemerintah desa memikirkan hampir keseluruhannya termasuk kesehatan. Pemerintah kecamatan juga seperti itu, teman-teman guru, teman-teman PLKB, kita punya tugas yang berbeda-beda tetapi tujuannya satu, untuk melayani masyarakat, seperti itu. Nah, terkait dengan tugas puskesmas, ada beberapa isu-isu yang hari ini kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan khusus di bidang kesehatan. Yang paling hangat sekarang ini adalah isu stunting, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita direpotkan dengan isu COVID-19, COVID-19 sudah hampir redah lah seperti itu, walaupun belum usai, tapi kita sudah bisa beraktivitas secara normal. Hari ini kita diperhadapkan pada isu stunting atau gagal tumbuh anak. Kita di Sulawesi Barat termasuk yang paling tinggi se-Indonesia, nomor 2 kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu ini walaupun tidak kelihatan, tetapi ini isu yang menjadi perhatian Ibu Bupati. Kemarin saya dengan dengan seluruh kepala puskesmas beberapa kali dipanggil ke Mamuju khusus untuk membahas masalah bagaimana mempercepat penanganan stunting di Kecamatan Punehau, secara khusus untuk kita di sini, dengan cara pengukuran bayi. Nah, itu dilaksanakan di mana? Dilaksanakan di puskesmas. Nah, kendalanya adalah banyak masyarakat yang tidak mau datang untuk menimbang anaknya, tidak mau mengikuti kegiatan di posyandu, pemberian vitamin, makanan tambahan dalam rangka menurunkan angka stunting, termasuk penimbangan. Untuk mengetahui anak itu stunting atau tidak, dia harus ditimbang, diukur. Dan yang ukur itu bukan orang sembarang, orang yang sudah terlatih. Jadi mereka bisa tahu bahwa anak ini stunting. Jadi jumlah anak stunting di desa kita itu bisa kelihatan. Nah, itu tadi kendalanya, bahwa kesadaran masyarakat untuk hadir di puskesmas itu yang kalau dari segi fasilitas, pemerintah desa sudah menyiapkan posyandu dengan fasilitas yang mungkin tidak dibilang wah, tapi bisa lah digunakan. Hampir seluruh desa memiliki posyandu, 1 sampai beberapa posyandu. Tenaga kesehatan juga siap setiap saat, mereka standby. Nah, masalahnya adalah kehadiran masyarakat itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian Ibu Kapus tadi sampaikan, mohon kerjasamanya kita semua, baik sebagai kita ini sebagai dalam kapasitas kita sebagai abdi negara, ASN, tokoh masyarakat di masyarakat yang ditokohkan seperti itu, maupun kita sebagai pribadi, kita sebagai keluarga. Mohon diingatkan ke keluarga-keluarga terdekat kita yang memiliki anak usia
balita untuk mendorong mereka, karena ini juga untuk kebaikan mereka juga, untuk perbaikan generasi kita ke depan. Anak stunting itu sudah dipastikan mereka tidak maksimal dalam pertumbuhan, dalam menjadi pribadi yang berkualitas seperti itu. Nah ini bisa menjadi masalah ke depannya Bapak Ibu. Tahun 2045 kalau tidak salah ada isu namanya bonus demografi. Ada kelebihan penduduk. Nah, kalau penduduk yang berlebih itu diisi oleh orang-orang yang dulunya stunting, dulunya tidak tumbuh secara normal, maka ini bisa jadi bencana. Tapi kalau bonus demografi itu diisi oleh orang-orang yang berkualitas, maka ini menjadi keuntungan bagi negara kita, akan menjadi sumber sumber daya manusia yang berkualitas yang akan mengisi sektor-sektor pembangunan di negara kita maupun di kampung kita ini, di daerah kita ini. Untuk masalah posyandu sendiri, kemarin kami dengan kepala puskesmas sementara merancang atau membentuk namanya Pokjanal, kelompok kerja operasional posyandu. Situ memang diwajibkan juga sebagai persyaratan administrasi, karena kemarin ini untuk Kecamatan Bonehau jumlah posyandu yang aktif itu cuma 30%, kurang lebih 30% yang dianggap aktif. Itu bukan karena tidak jalan ya, tetapi ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi, termasuk mungkin kelengkapan administrasi, kelengkapan sarana prasarana, sehingga dia masih dianggap belum aktif, walaupun sebenarnya posyandu itu jalan semua, tapi ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi, ketersediaan kelengkapan administrasi dan sarana prasarana, sehingga dianggap tidak aktif. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama Ibu Kapus, bagaimana kita melihat posyandu-posyandu kita mana yang dianggap tidak aktif, diidentifikasi apanya yang kurang, sehingga kita bisa penuhi untuk memenuhi harapan Ibu Bupati, bagaimana posyandu ini diaktifkan secara keseluruhan di Kecamatan Bonehau ini. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin